Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kita pada saat ini itu mengenai budgeting dan controlling. Tapi sebelum menjelaskannya, kami terdiri dari 5 anggota kelompok, di mana saya sendiri Nadeva Nusmarha dan ada rekan saya bernama Rini Astuti, Dwi Aprilia Sakinah, Ramadio Satria, dan Atika Pratiwi Herman. Baiklah, untuk slide pertama itu saya sendiri yang akan menjelaskan di mana kita bisa membaca di sini bahwa kalau riset penganggaran berbasis ekonomi dengan teori itu ada 2 teori, di mana pertama teori ekonomi dan teori keagenan. Baik, untuk teori ekonomi itu sendiri sebagai definisinya itu adalah satu-satunya perspektif teoritis utama yang menggunakan semua metodologi yang ditentukan untuk melakukan penelitian penganggaran termasuk arsip. Jadi kayak secara keseluruhan teori ekonomi itu spesifiknya mendasari tentang suatu anggaran dari perspektif ekonomi daripada psikologi dan sosiologi. Nah, yang kedua, di mana secara umum kita juga tahu adanya teori keagenan, di mana teori keagenan itu menggambarkan hubungan antara satu atau lebih orang prinsipal yang melibatkan atau mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain atau agen lain atas nama mereka. Dan untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas satu persatu apa itu teori ekonomi dan teori keagenan. Baik, untuk yang pertama, riset penganggaran berbasis ekonomi dengan teori atau asumsi dasar teori keagenan itu sendiri itu sebenarnya berasumsi pada 2 inti teori, di mana masing-masing pihak itu beroperasi sesuai dengan kepentingannya sendiri dan keprinsipal dan agen rasional dan mampu membentuk ekspektasi yang tidak bias atas keputusan prospektif. Jadi teori keagenan ini mencoba untuk menggambarkan gimana sih hubungan prinsipal agen itu dengan menggunakan metamorfora kontrak. Jadi ketika suatu agen itu dipercayakan untuk bertindak demi kepentingan pemilik, konflik itu dapat muncul karena asimetri informasi dan perilaku yang tidak dapat diamati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel independen berbasis anggaran. Nah, banyak penelitian yang meneliti variabel berbasis anggaran sebagai variabel independen dengan menguji pengaruhnya terhadap kinerja individu atau kelompok kecil. Variabel berbasis anggaran ini mencakup fiturnya adalah partisipasi anggaran, persepsi keadilan anggaran, karakteristik insentif berbasis anggaran, dan kesulitan target anggaran. Sebenarnya, sedikit sekali peneliti yang mempertimbangkan hasil dari variabel berbasis anggaran ini, sehingga Sprinkle dan teman-temannya mempertimbangkan upaya dan pertukaran risiko yang disebabkan oleh kesulitan target anggaran dan kontrak berbasis anggaran. Nah, dalam pengaturan eksperimental menemukan hubungan non-linier antara tingkat kesulitan anggaran dan pengambilan risiko, sehingga kesulitan target anggaran rendah dan mendorong untuk mengambil sebuah risiko tersebut. Kemudian, beberapa variabel individu yang diteliti. Nah, penelitian awal itu menunjukkan korelasi antara variabel kepribadian dan variabel anggaran. Beberapa studi meneliti bagaimana karakteristik individu berinteraksi dengan variabel berbasis anggaran untuk memperoleh kinerja atau hasil. Nah, beberapa variabel individu yang diteliti itu meliputi locus of control, kebebasan moral, dan orientasi nilai sosial. Penelitian di masa depan mungkin akan bermanfaat dengan mempertimbangkan karakteristik individu seperti kepribadian atau gangguan sosial yang mempengaruhi anggaran dan hasilnya. Nah, penelitian ini memberikan informasi pemahaman dan pengembangan sistem pengendalian manajemen yang optimal, di mana kombinasi teori psikologi dan sosiologi berguna dan membangun kerangka kinerja yang lebih baik untuk memahami kesesuaian antara individu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dependen berbasis anggaran. Nah, masalah yang dihadapi oleh variabel ini yaitu sedikit sekali peneliti yang meneliti akan variabel dependen ini. Nah, seperti yang telah disampaikan bahwa mayoritas peneliti itu lebih tertarik kepada variabel independen. Nah,
relatif sedikit sekali penelitian yang meneliti penganggaran variabel dependen yang dianggap sebagai variabel terikat. Karena dari penelitian tersebut banyak yang memfokuskan pada kesenjangan anggaran sebagai variabel terikat. Nah, dalam kasus Colin, meneliti sikap anggaran seperti kesediaan untuk mendukung atau menahan anggaran sebagai variabel berbasis anggaran. Sampai saat ini studi berbasis psikologi meneliti proses penganggaran dan karakteristik anggaran sebagai variabel dependen. Artinya, ketika variabel dependen melakukan penganggaran, peneliti mempelajari dampak ekonomi pada dasar-dasar proses penganggaran seperti dampak pada anggaran ketika individu berpartisipasi dalam proses penganggaran. Yaitu penelitian penganggaran berbasis sosiologi dengan teori. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai penelitian penganggaran berbasis sosiologi dengan teori. Yang pertama yaitu teori kontingensi, yaitu didasarkan pada aktivitas manajemen dan bagian dari teori organisasi. Teori kontingensi akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi yang sesuai secara universal yang berlaku sama dengan semua organisasi dalam semua keadaan. Yaitu menurut definisinya, teori kontingensi mengeksplorasi perbedaan dalam sistem yang memungkinkan ada inkonsistensis di seluruh organisasi. Subramaniam dan Mia teori kontingensi menyorot bahwa penekanan anggaran yang lebih rendah menyebabkan komitmen organisasi yang tinggi ketika nilai inovasi yang berhubungan dengan pekerjaan manajer tinggi. Penelitian teori kontingensi berkisar dari Departemen R&D hingga Departemen Kesehatan Pemerintah Kota. Berbagai konteks yang mengarah pada sejumlah besar temuan dalam organisasi. Yang kedua yaitu teori institusional, yaitu meneliti bagaimana sebuah organisasi berfungsi, bereaksi, dan mengatasi skenario yang berbeda. Seperti yang dilakukan pada penelitian penganggaran, kami menemukan pola umum yang meneliti bagaimana organisasi memperkenalkan, menanam, atau mengambil penganggaran untuk memenuhi persyaratan mereka. Pada tingkat analisis yang lebih tinggi, perbedaan kontekstual adalah penting. Selain itu, ada juga teori neo-institusional yang telah muncul sebagai teori sosiologi yang signifikan. Itu menekankan penciptaan, penyelenggaraan, dan gangguan institusi serta aktor dominan dan masyarakat di sekitar situasi. Teori neo-institusional mengikuti perubahan yang terjadi di institusi dan mengakui bahwa perubahan institusi membutuhkan perubahan persepsi serta dalam masyarakat, dalam politik, dan terkadang budaya. Dan menurut Cromwell, misalnya dalam serangkai artikel tentang sektor pendidikan di Inggris, Edward Samuel Roberts dan Stapleton mengeksplorasi perubahan dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga yaitu teori organisasi. Teori ini yang paling umum digunakan, terdiri dari berbagai pendekatan untuk analisis organisasi. Scott menyorot bahwa setidaknya ada 4 teori organisasi, yaitu persepsi sistem rasional, pembagian kerja, teori birokrasi, dan teori kontingensi. Menurut Becker, menggunakan teori organisasi untuk menunjukkan pentingnya kontrol administrasi dan budaya, karena 2 dari 4 organisasi yang dipelajari kembali ke penganggaran tradisional daripada deinstitusionalisasi. Dalam satu set artikel yang unik, budaya diidentifikasi dan digunakan untuk menjelaskan perbedaan di antara organisasi yang menjelaskan perannya dalam penganggaran. Selanjutnya yaitu penelitian penganggaran berbasis psikologi dengan teori. Terdapat 3 kelompok utama teori psikologi yang mendominasi penelitian akuntansi manajemen. Pertama yaitu psikologi kognitatif, yaitu studi tentang proses mental seperti perhatian, bahasa, memori, dan persepsi dan pemecah masalah. Teori ini berfokus pada proses mental dalam penilaian pengambilan keputusan. Adapun Libby menawarkan teori keadilan untuk menunjukkan bagaimana penelitian kognitatif tentang keadilan mempengaruhi kinerja bawahan. Yang kedua yaitu psikologi sosial, yaitu berfokus pada pemikiran, perasaan, dan perilaku yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara aktual, imajiner, dan tersirat. Yang ketiga yaitu psikologi industri atau organisasi.
studi tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan pekerjaan. Teori ini fokus pada tindakan individu dalam bekerja. Hal ini juga berhubungan dengan penetapan tujuan karena orang yang memiliki tujuan memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak memiliki tujuan. Tujuan dalam memotivasi orang lain untuk bertindak sejauh mana ia dalam mencapai berkomitmen dan menghadapi tantangan serta komplektivitas tugas. Itu variabel berbasis anggaran dalam studi survei sosiologi. Penggunaan variabel dalam studi sosiologi kurang lazim dibandingkan dalam ekonomi atau psikologi, dan variabel yang diidentifikasi dalam survei. Ada 6 artikel yang menggunakan partisipasi anggaran sebagai variabel independen menurut para ahli. Pertama, menurut Brownell dan Crane, menguji partisipasi anggaran sebagai variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. Kedua, yaitu Crane, menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses anggaran mempengaruhi kinerja melalui informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun Brownell meneliti perbedaan lingkungan. Juga Brownell meneliti partisipasi anggaran dan kondisi kepemimpinan pada kinerja dan kepuasan kinerja seperti yang telah dibahas sebelumnya. Keempat, yaitu Law et al. Dan Lopez et al. juga menggunakan partisipasi anggaran sebagai variabel independen dalam konteks budaya seperti evaluasi penganggaran, gaya penggunaan anggaran, sejangan anggaran, dan perilaku. Terkait anggaran adalah beberapa variabel yang digunakan. Ada sedikit kohesi di seluruh penggunaan variabel dalam studi survei sosiologi. Menurut William et al. Pada tahun 1990 mengatakan bahwa perilaku terkait anggaran merupakan variabel lagi dalam artikel berbasis sosiologi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penelitian masa depan dapat terbukti bermanfaat dengan mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana kombinasi variabel dan teori berbasis psikologi digabungkan dengan teori-teori dari sosiologi untuk menggambarkan dan memahami penelitian penganggaran. Misalnya, hubungan antara variabel penganggaran individu dan organisasi masih dalam pemeriksaan, seperti bagaimana kebutuhan motivasi individu beradaptasi atau tidak berdasarkan jenis organisasi yang tidak diperiksa. Selanjutnya, metodologi survei. Adanya beberapa makalah yang tidak mengidentifikasi perspektif teoritis utama ataupun spesifik dan lebih memilih menggunakan metode survei untuk melakukan penelitian. Banyaknya makalah yang menggunakan metode survei ini untuk mengandalkan literatur yang luas demi mengembangkan pertanyaan penelitian, prediksi maupun harapan. Metodologi survei merupakan jalan penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan, mengungkapkan perbedaan, dan menemukan area untuk penelitian masa depan yang secara jelas menghubungkan praktik dan teori. Beberapa makalah survei yang tidak menggunakan perspektif teoritis utama atau teori spesifik dengan mengusulkan model teoritis untuk diuji. Misalnya Parker dan KYJ pada tahun 2006 mengembangkan kerangka kerja secara implisit diturunkan dari teori keagenan dan literatur teori organisasi untuk mengembangkan hipotesis dan kemudian menguji kerangka teoritis baru yang diperluas melalui instrumen survei. Mereka tidak secara eksplisit menyatakan penggunaan teori agensi atau organisasi dalam hipotesis mereka, tetapi dari kumpulan literatur ini kerangka kerja baru dikembangkan. Selanjutnya, metodologi pengarsipan analitis dan eksperimental. Terdapat beberapa artikel yang diidentifikasi tidak memiliki perspektif teoritis utama ataupun teori spesifik dalam metodologi, arsip, eksperimental, dan lainnya. Variabel yang diperkenalkan untuk menguji variasi
karakteristik yaitu pengguna atau agen, konteks dan karakteristik anggaran. Misalnya Fisher, Frederickson, dan Pfeffer pada tahun 2006 menggunakan pendekatan berbasis literatur yang menguji pengaruh pengantaran periode tunggal versus multi periode dalam penganggaran partisipatif. Dalam penelitiannya tidak mengandalkan teori eksplisit, tetapi mengutip literatur dari ekonomi psikologi. Dalam melakukan pengamatan praktik untuk mengeksplorasi perubahan kebijakan atau asumsi teoritis yang salah seperti didasarkan pada model laba yang diterapkan pada pengaturan nirlaba. Selanjutnya, studi lapangan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa terdapat beberapa artikel yang diidentifikasi tidak memiliki perspektif teoritis utama atau teori spesifik yang menggunakan metodologi studi lapangan. Ada yang mengadopsi bangunan berbasis literatur pada temuan sebelumnya. Para peneliti bertujuan melanjutkan pekerjaan yang dilakukan orang lain, menambah konteks, lingkungan, dan aktor pada situasi yang diteliti. Terdapat 3 hal yang dilakukan dalam sektor perawatan kesehatan. Yang pertama, peran kekuasaan dalam penganggaran, khususnya kemampuan manajer untuk menggunakan anggaran demi keuntungannya. 2. Terjadinya miskomunikasi dan akuntabilitas yang penting bagi organisasi. Walaupun manajer mengubah strategi agar tetap sejalan dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, dokter umum dalam pengenalan laporan biaya dan anggaran, yang menunjukkan bahwa lingkungan yang positif dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh mereka yang menyoroti biaya tes medis. Selanjutnya, saya akan bahas tentang mengapa tidak ada teori penganggaran. Dalam pencarian teori penganggaran terpadu, terdapatnya kekurangan bahwa tidak adanya bukti penganggaran komprehensif yang saat ini digunakan oleh peneliti akuntansi. Bahwa akuntansi biasanya meminjam dari teori ekonomi, psikologi, atau sosiologi untuk menjelaskan temuan dan belum cukup kuat untuk membuat teori sendiri. Menurut Malmi dan Grandon bahwa terdapat 5 teori normatif tidak dianggap sebagai teori oleh Civitas Academica, tetapi teori ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk praktik, namun juga jarang mengatasi potensi kekurangan dan keterbatasan yang terkait. Nah, tingkat perkembangan teori ini dapat memberikan beberapa wawasan tentang mengapa teori penganggaran kurang dari beberapa makalah. Yang perlu dibedakan yaitu teori tentang akuntansi manajemen versus teori akuntansi manajemen. Dari model berbasis literatur, kerangka kerja teori, masalahnya bahwa proses konstruksi teori tidak dapat dipahami secara sempurna. Terdapatnya berbagai masalah dan pertanyaan yang ingin diajukan peneliti tentang penganggaran dan teori penganggaran terpadu mungkin tidak pernah ada. Peluang penelitian masa depan. Adanya panggilan awal untuk penelitian dan alat manajemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan, keberagaman penggunaan anggaran, bentuk model kausal dari variabel. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari budgeting dan controlling yaitu dalam penelitian masa depan hubungan antara teori, penelitian dan praktik masih kurang dalam penelitian penganggaran. Bukti dari praktik menggarisbawahi berbagai kebutuhan dan penganggaran di seluruh industri dan organisasi. Meskipun digunakan secara luas sebagai alat manajemen dalam praktik dan umur panjang sebagai topik penelitian untuk akademisi, kritik terhadap penganggaran tetap ada. Itu kritik menyoroti keputusan antara praktik dan teori, mempertanyakan masa depan penelitian penganggaran, dan menghasilkan seruan yang dipimpin oleh praktisi untuk perbaikan penganggaran.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.